Halo guys, welcome back Manjilah Official YouTube channel. Kali ini gue bersama narasumber salah satu brand yang cukup ternama di Bandung. Mungkin bisa dibilang pelopor brand paling ternama di Bandung. Oke guys, gak usah banyak lama, kita langsung aja tanya langsung kepada narasumber kita. 3, 2, 1, action. Halo bro, apa kabar bro? Baik bro. Gini nih bro, kebetulan gue lagi coba-coba bikin YouTube channel nih. Ada beberapa netizen gue yang pengen tahu siapa sih sebenarnya Om Bejer itu. Nah sebelum gue masuk ke topik itu, pasti ada dong netizen yang penasaran. Beberapa pertanyaan itu, boleh tahu nggak sih siapa nama aslinya Om Bejer itu? Kan taunya bilangnya Pak Eben Bejer, kadang Eben Burger Kill atau gimana. Nama asli Bene Supriyadi. Oke, AKA Eben, sebenarnya panggilan yang jauh dari nama asli. Di pergaulan atau di kehidupan sehari-hari aja sejak sebelum OB sampai terlalu barat kali ya. Kalau iya banget. kalau dunia malam tidak ada. Enggak. Oke, next nih, pasti untuk para netizen yang udah pada dulu nih penasaran juga kan, bisa nggak sih bro agak sedikit harus juga sebelumnya tempat tanggal lahir bro Eben ini gimana? Saya kelahiran tahun tua lah ya, kalau di motor antik mungkin BSA. Jadi sebenarnya menurut saya sih terlalu personal lah. Nah, Saya kelahiran tua, yang jelas saya lagi di bulan Juli, tanggalnya sekitar tanggal 20 sampai 23 lah ya, kurang. Oke, jangan lupa guys, ingat itu kalau yang tahu tanggal pastinya dapat merchandise dari Bejer langsung. Next nih, nah bro, saat ini kan selain Bejer itu Bro Eben ini punya usaha apa lagi selain Bejer? Gak ada sih sebenarnya, usahanya cuma Bejer sama Bidang Selatan. Kebetulan saya salah satu dari inisiasi di Bidang Selatan yang menginisiasi. Kalau yang pernah kesini mungkin udah tahu. Dan memang tidak banyak terekspos lah, karena memang di Behind the skin gitu ya. bukan behind the skin. Kalau skin kulit bro, Oh, behind the scene. behind the scene sih. Maklum, orang Bandung asli. Dari Majalaya. Behind the skin. Behind the skin, oke. Jadi Bidang Selatan yang di daerah militer dengan sebenarnya juga memang disebut bebas juga tidak bebas, disebut tidak bebas juga bebas. Jadi bisa dilihat, bisa datang ke Bidang Selatan 22, bisa dilihat di dalamnya ada apa aja. Mungkin itulah hasil dari bersama kita sama yang ada di sini. Oke. Nah nih, pasti juga netizen yang pengen tahu nih, jabatan Bro Eben ini di Bejer itu sebagai apa sih? Saya sebagai pemilik karena sudah CEO. Next nih, bisa ceritakan nggak sih awal ide Bro Eben untuk menjadi seorang pengusaha? Sebenarnya kebetulan juga sih sebenarnya, jadi kalau dibilang niat untuk menjadi pengusaha karena nggak diterima kerja di mana-mana juga sih, jadi akhirnya memutuskan untuk terjun di bidang ini. Terus secara kemampuan capability-nya pun terbatas gitu, karena saya kuliah di jurusan hukum
dan jadi untuk bidang bisnis sebenarnya saya harus banyak belajar dari orang-orang yang sukses juga. Kondisi belajar ini yang sebenarnya kan butuh waktu panjang, butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan biaya, dengan beriringan waktu kan sebenarnya kita menjadi lebih tahu sebenarnya dunia lingkup bisnis seperti apa. Nah, pasti juga netizen pada pengen tahu nih, pernah nggak sih bro, lu mengalami masa-masa krisis di mana lu benar-benar terpuruk, dan itu bisa dijelaskan nggak bagaimana cara menghadapinya agar usaha lu itu tetap berjalan dan stabil? Pasti sih ya, kalau yang namanya usaha kan pasti dia memang naik turun, karena kalau usahanya stabil saya kira bukan usaha, tapi itu kayaknya suspensi mobil. Perkeong jadi banyak netizen juga nih yang pasti penasaran, Bro Eben dulu pernah nggak sih mengalami masa krisis di mana lu benar-benar terpuruk, dan juga dijelaskan bagaimana cara menghadapinya agar usaha lu tuh tetap berjalan, tetap stabil? Itu pasti sih sebenarnya kalau sama dibilang mulus pasti pernah berintis dari bawah, semua usaha. Kalau misalnya memang terpuruk gitu pernah, pasti semua orang usaha pernah mengalami masa-masa sulit. Tapi kan sebenarnya mentality seorang pengusaha kan sebenarnya terbentuk dari waktu kita belajar. Nah, semakin sering belajar, semakin sering terpuruk, sebenarnya kan semakin kuat juga mental. Jadi saya pepatah Rusia nih ya, jadi kalau misalnya memang kesulitannya tidak membuat mati, itu akan semakin menguatkan. Nah, berpedoman dengan itu akhirnya ada poin ketika dalam kesulitan ini, atau misalnya di masa-masa sulit itu sebenarnya kita harus lebih banyak berpikir, berdoa, dan akhirnya kita mendapatkan sesuatu pengalaman berharga yang tidak akan terulang di kemudian hari, sehingga kesulitan-kesulitan yang nanti akan kita hadapi itu adalah sudah terbiasa dan memang kita sudah jadi kuat. Next nih, jadi gini nih, pasti banyak orang yang pengen tahu tips dan trik bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses di era milenial ini. Bisa cerita nggak? Kalau di era triknya. milenial mungkin gini, saya menganggap bahwa manajemen itu adalah ilmu yang akan selalu dipakai dalam setiap kegiatan. Kita mengenal ada manajemen pemain, ada manajemen tim, ada manajemen keuangan, ada manajemen perusahaan. Nah, manajemen ini adalah ilmu yang sangat berguna untuk mengelola sebuah usaha. Sehingga manajemen ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana kerapihan kita dalam mengelola sebuah perusahaan. Ilmu manajemen adalah ilmu yang sangat akan membantu selain ilmu-ilmu yang lain. Dalam artian sebuah perusahaan yang kuat itu harus dilandasi dengan manajemen yang bagus, sehingga sebuah ilmu pada akhirnya tidak akan ada artinya kalau misalnya memang kita tidak Mengaplikasikannya. yang mengaplikasikan, terus kitanya juga memang komit terhadap apa yang kita cita-citakan gitu. Yang ketiganya adalah jangan lupa bahwa selain usaha kita ada zat atau ruh yang akan mempengaruhi sebuah usaha kita, yaitu keberkahan atau yang kalau tidak ya berdoa. Oke. Next sih bro, bagaimana sih caranya Bro Eben memperkenalkan bisnis ini ke masyarakat luas? Di saat ini apa di masa lalu? Boleh dua-duanya, masa lalu. Di masa lalu sih sebenarnya pemasarannya memang sangat konvensional ya. Kita dulu menciptakan produk kan zaman dulu titik distribusi kan tidak sebanyak sekarang, sehingga
kondisi yang kita lakukan adalah kita mempromosikannya dari rumah, dari dekat, dari kerabat, dari saudara. Dan akhirnya kita masuk ke tempat-tempat kecil sampai akhirnya kita bisa sampai awareness. Di era sebelum ada media sosial sebetulnya mungkin tidak segampang sekarang, karena media sosial sekarang banyak membantu sebuah usaha sehingga kursnya akan berkembang semakin cepat. Setiap orang yang menggunakan media sosialnya secara tepat mungkin juga akan lebih sukses ya menggunakan sebuah tools yaitu media sosialnya untuk memboost usahanya. Jadi menurut saya sih untuk saat ini mungkin lebih gampang daripada dulu, karena menurut saya referensi sekarang sudah banyak gitu. Terus teknologi media sosial itu semuanya membantu, dan pada akhirnya tinggal tergantung pada personnya masing-masing sih sebenarnya. Kalau personnya memang bisa menggunakan dan dia komitmen terhadap apa yang dia sedang gunakan, ya mungkin bisa sukses. Kalau betul sukses juga perusahaan punya beda-beda. Nah, terus nih, bagaimana sih Bro Eben caranya mempertahankan usaha dan bisa diterima oleh masyarakat zaman milenial ini? Pada akhirnya kalau usaha kan kita harus mengikuti perkembangan zaman yang terjadi pada saat sekarang. Nah, untuk mempertahankannya ya kita menggunakan media sosial, memaksimalkan semua yang ada sekarang, jadi kayak Facebook, Instagram, Facebook Ads, website, semua kita bikin sesuai dengan kebutuhan di zaman ini, karena pada saat sekarang kita tidak perlu lagi punya capital yang besar untuk membangun sebuah toko retail, karena toko retail kita bisa masuk di marketplace, bisa bikin sendiri, atau bisa jualan di Instagram. Sekarang bentuknya udah terlalu gampang lah gitu, kalau misalnya memang mau usaha. Jadi menurut saya sih mempertahankannya jauh lebih sulit untuk kita membangun. Nah, terakhir dulu menurut sih masih ada lagi satu pertanyaan. Boleh nggak Bro Eben minta pesannya untuk para calon pengusaha muda di tanah air Indonesia ini? Nah, pesannya sih menurut saya kalau memang mau berbisnis tinggal standar sih ya, kemauan, mungkin sesuai fashion. Jadi kalau misalnya memang fashionnya jual kupat tahu ya bikin kupat tahu yang. Tapi kan tadi Bro Eben bilang lu lulusan hukum, tiba-tiba ke fashion, itu kan beda gitu. Ya karena passion saya bukan di hukum, bukan di bidang hukum. Jadi passion saya memang di bidang fashion. Nah, sesuatu yang menyenangkan. Kalau menjadi bisnis itu akan tidak terasa bahwa kita sebenarnya lagi cari duit, kita lagi berbisnis, tapi passion kita yang bakal menjadikan sesuatu itu menjadi bisnis atau mencairkan menjadi uang, sesuatu yang menyenangkan itu bisa dimonetize yang bisa. 3, 2, 1, action! Buat kamu yang lagi nonton Lanzila YouTube channel, jangan lupa follow Mr. Patria, buat selalu subscribe dan lihat video-video terbaru.